Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di alam mahsyar di bawah naungan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khusus untuk mengarang kitab Syekh Muhammad bin Hamad Al-Ghazali, man syarah al-Jannah Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa sahib Hazratul Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Adi al-Rasul wa sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Allah yaqbillahu wa yarhamuhu wa yadkhilhum bil jannah wa yaj'al alaina bi barakati masra'a al-gharim wa nafatin fi din wa dunya wal akhirah. Syahidillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih di dalam kitab Sirajatul Talibin juz kedua, Minhajul Abidin, Syarah Minhajul Abidin, halaman 341, Aslul Salis. Masih membicarakan tentang riya, amriya, ya, kenapa kita harus menjauhkan diri kita dari keriyaan. Pertama dasarnya, kedua, dan sekarang yang ketiga. Aslul Salis. A'udzu billahi syaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'arrif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa fi darin. Amin. Aslus salis, dasar yang ketiga kenapa kita disuruh menjauhi riya. Maksudnya begitu merugikannya. Riya akan menghancurkan semua amal-amal perbuatan hidup. Ya, annal makhluqa alladzi li ajlihi malu waridahu tatlubu. Dan sesungguhnya makhluk atau siapapun orang gitu, yang mana karenanya kamu melakukan suatu amalan atau karena mengharapkan ridho dari orang itu, ngerjain amal, melakukan suatu ibadah biar diredot sama orang, biar dilihat orang, ya. Lau alima anaka ta'malu li ajlihi, ya. Meskipun dia tahu bahwa kamu melakukan untuknya, la abghadaka wala sakhatika alaika, ya, pastinya dia akan marah dan juga benci, ya, marah murka kepada kamu, wastahana bika, dan bisa jadi malah akan merendahkan kita, wastakhaffa bika, dan meremehkan, ya. Maksudnya seandainya salah satu contoh yang kita ngerjain sesuatu kerjaan biar didemen sama tuh cewek misalnya gitu, padahal cewek itu nggak demen sama kita, dan saat dia tahu kita ngerjain semua buat dia, pasti dia marah sebel gitu, nggak suka, ya. Dan bisa jadi saat kita terus-terusan melakukan buat dia akan ngeremehin kita, ya, ngerendahin kita gitu. Fakaifa ya'malu rajulul aqilul ammal li ajli man law alima bihi annahu yatlubu ridahu wa sakhita alaihi wa ahanahu. Bagaimana seorang yang berakal melakukan suatu amalan yang dengan amalan itu dilakukan, kerjaan itu dilakukan untuk mendapatkan keridhaan seseorang, tetapi seorang itu malah nggak suka, malah marah, ya, malah meremehkannya, ya. Pak mal, ya miskin, maka itu lakukanlah amal perbuatan, wahai miskin, orang yang kekurangan, orang yang sedih. Li ajli man iza amil tali ajli, lakukanlah amal perbuatanmu yang mana jika kamu melakukannya untuknya, wa qasadtahu bisaika, dan kamu maksudkan usahamu, ya, wa talabta ridahu, kamu melakukannya menuntut ridhonya itu, bisa jadi ahabaka, kamu dicintai, ya. Maksudnya lakukanlah amalan yang kita kalau nyari sesuatu, amalan itu biar dapat ridho,
biar dapat sesuatu dari sesosok orang, tapi malah dia marah, mengapain? Bahkan kita direndahin. Ya, misalnya kita ngejilat sama orang gitu, ya kita ngelakuin sesuatu kalau dilihat ya bos itu ngerjain, bos itu ngelihat kita kerjain, ya. Padahal dia nggak suka sebenarnya kita begitu. Bahkan kalau dia tahu kita ngelakuin itu, dia sebenarnya jadi remehin kita, ya. Tadi suruh mudah, gitu. Dibudakin malah. Bukan dicintai, kita malah dianggap remeh. Kalau kita ngerjain apa karena orang itu. Ada orang itu kita kerjain, nggak ada orang itu diem. Ada orang yang kita tuju kita kerjain. Ya. Carmuk lah bahasanya ya. Kalau orang yang berakal nggak akan lawan itu. Ngapain kita kerjain sesuatu yang justru orang itu malah menghinain gitu, ngeremehin gitu. Padahal kata dikatakan di sini bagi orang-orang seharusnya melakukan amalan yang ditujukan kepada yang kita mencari redho, kita kerjain buat dia, kita pengen dipandang dia, tetapi dia malah mencintai kita dengan kerjaan itu. Wa ataka wa akramaka, bahkan akan memberikan sesuatu apa yang kamu pengen, bahkan memuliakan kamu saat kamu melakukannya buat dia doang. Pengennya cuma dilihat dia, ya. Dan Allah akan mengayakan kita kalau kita melakukan cuma buat Allah. Anhurika wa kafaka, ya. Allah akan mengkayakan secukup semuanya dan menyukupi hidup kamu. Ini maksudnya kalau kita melakukan semua itu pengennya dilihat Allah. Kalau ada Allah kita kerjain. Pokoknya nyari mukanya sama Allah. Allah nggak marah, Allah nggak ngeremehin, bahkan Allah malah mencintai. Ya, paham nggak? Tapi kalau kita ngerjain buat orang, ya kalau dilihat sama dia kita kerjain. Justru orang itu bukan mencintai kita tapi meremehkan kita. Kenapa kita minta dilihat sama orang? Mendingan kita minta dilihat sama Allah. Karena saat kita nyari muka sama Allah, justru Allah malah bukan meremehkan, mencintai dan memberikan apa yang kita butuhkan dan memuliain kita, bahkan ngeredain kita, bahkan ngayain kita, dan mencukupi hidup kita. Fahadhi ini yang harus dipahami Mas begitu. Tabtun taha in kunta ta'qil. Ya pahami hal ini jikalau kalian orang yang berakal. Gitu. Ini Ghazali ngomongnya enteng aja tuh, makanya nyelakit gitu ngomongnya. Kalau memang ente berakal, pahamin ini. Ya ngapain kita cari muka sama orang yang belum tentu senang kita cari muka. Bahkan kalau dia tahu kita cari muka, dia akan hinain kita, ngerendahin kita. Padahal kalau kita cari muka sama Allah, ngapa-ngapain pengen lihat Allah, Allah malah cinta, Allah malah memuliain kita. Itu pahami, kenapa nggak nyari muka sama Allah aja? Maksudnya Ghazali gitu. Kalau kita orang yang berakal. Lalu masalah ria yang dasarnya adalah kita harus menjauhi keruwetan ria. Aslu Rabi'u, ya, anna man hasalallahu sa'yun ma yumkinu ayaktasibabi ridho azama malikin di dunia. Ya, bahwa sesungguhnya misalnya seseorang kalau kita itu berhasil usaha, kita bisa berhasil mengusahakan sesuatu yang memungkinkan ayaktasibabi meraih keredoan raja yang agung di dunia. Gitu. Maksudnya kita ngerjain sesuatu, amalan perbuatan kita kerjain. Ini kalau dipandang raja demen. Misalnya SBY lah, SBY sekarang sering Jokowi, udah jauh SBY. Raja atau presiden, kalau kita ngerjain kerjaan ini dan kerjaan itu dilihat sama presiden sangat senang sama kita dan redha sama kita. Ya, misalnya ini contoh. Lalu batalah babihiri itu kanas. Ya, kanasin khasisin bairanas. Lalu justru kita mencari redho pandangan dari tukang sapu jalanan PPSU. Ya. Padahal kerjaan yang kita kerjain ini sangat dihormati kalau dilihat sama presiden. Tetapi kita malah pengennya nunjukin sama tukang sapu. Kalau kata Ghazali, gimana nggak bego gitu? Paham? Ya. Maksudnya presiden ini Allah, pandangan Allah atas apa yang kita kerjain ini Allah senang.
Kenapa kita nyarinya pandangan manusia? Contohnya dicontohkan di sini, pandangan seorang presiden itu apa yang kita kerjain, presiden kalau melihat dan kalau kita nunjukin amalan kita ini ke presiden, senang banget. Kita malah nunjukin kerjaan kita ke tukang sapu. Iya. Paham? Itu begitu hinanya di antara tukang sapu dengan raja diperumpamakan nama Ghazali. Jadi saat kita mencari pandangan Allah sama pandangan manusia, antara raja dengan tukang sapu, perbandingannya. Fayakunu dzalika dalilan ala safahi wa rada at-tirai minhu wa su'il hazz lahu. Dan ini menjadi sesuatu dasar. Hal itu bukti bodohnya dan rendahnya cara pandang kita, ya, dan buruknya nasib kita, ya. Maksudnya nasibnya buruk, apa buruk? Otaknya kok bego banget gitu. Ada yang ya raja lihat dia bakal dihormati, bahkan diberi sesuatu, ya. Kalau dia ngerjain itu perbuatan itu, misalnya sholat, bukan sholat, kalau kerjaan dunia lah misalnya, ya. Raja lihat dikasih kita rumah ataupun harta miliaran, tapi kita malah nunjukinnya ke kang sapu. Dapat apa? Ini yang kata dibilang ya, nasib ente buruk. Kenapa bisa buruk? Karena kebodohan dan kerendahan cara pikir. Ya. Makanya saat kita riya dalam melakukan amal-amalan akhirat, ini dikatakan orang yang rendah sekali pola pikirnya, bodoh sekali. Wa yuqal ma hajatuka ila ridha hadzal kanasi ma imkanika min ridha malik, ya. Ini terjadi di mana dikatakan begini karena apa? Kita butuh pandangan tukang sapu bersama saat kemungkinannya bahwa kita juga bisa dapat ridha raja. Itu kan jadi kebodohan yang luar biasa. Maksudnya apa? Saat yang sama kita pengen dapat pandangan dari tukang sapu, padahal saat itu pun kita bisa dapat pandangan dari raja. Kenapa kita milihnya pandangan tukang sapu? Kan begitu, ya. Ya itu kali kita lagi ngerja apa nih, misalnya nyapu jalanan kali gitu ya, atau nyeberangin anak kecil. Berbarengan tukang sapu ngeliat ada presiden juga lewat. Kita berusaha gimana caranya presiden nggak lihat? Gue pengen lihat tukang sapu aja, kan bodoh gitu. Iya, itu. Pakai kemana tuh? Pakai apa waktu safatul kanas alaika bisababi saktil malik, ya. Dan bagaimana tidak? Ya, maksudnya apa? Sesungguhnya telah murka tukang sapu kepadamu, marah tukang sapu itu kepadamu karena sebab marahnya raja. Iya, kenapa maksudnya? Tukang sapunya juga sebel, ngapa ke gue sih gitu, kan lu nggak enak sama presiden. Oh begitu. Jadi justru tukang sapunya sebel pak saat kita minta perhatian dia, karena tukang sapu mikir, ya gue nggak enak sama presiden, gue ngerendahin banget presiden. Ada presiden lu minta ya dihormatin presiden aja, yang dihormatin gue. Gitu. Ya bahkan tukang sapunya aja marah saat kita pengen dilihat dia. Kenapa? Tukang sapunya paham, jangan ke gue, itu presiden. Begitu. Ya, begitu. Ya sama lah kalau misalnya ada ustadz sama muridnya datang gitu. Nah, orang lebih ngormatin muridnya, ya. Cium tangan sama muridnya. Muridnya bilang, "Benar guru gue," gitu. Ya kan? Lah marah gitu kan. Yang dihormatin aja marah, kenapa? Enggak pantas, dia ada guru. Gue muridnya gitu. Cium tangan gitu sama muridnya, mau gurunya kagak. Dia nggak kenal sama gurunya soalnya gitu. Ya, begitu maksudnya, si yang dihormatin aja marah, nggak enak gitu. Nah ini di sini dikatakan tukang sapunya pun sebenarnya juga marah. Kenapa? Nah kan ada raja, kenapa jadi hormat sama gue? Paham ya? Nah kan dua kali goblok gitu. Ya kan? Yang kita hormatin aja marah, dan harusnya kita hormatin yang benar. Dua kali goblok ya.
Fafatakal kultu, maka kamu luput semua-muanya, ya kan? Penghargaan dari raja hilang, tukang sapunya juga gak ngormatin, lo malah marah, gitu. Semua-muanya hilang. Wahada halul murai, beginilah kondisi orang yang riya, ya, itu. Karena hitungannya, ya apalagi yang diriain nih ulama gitu ya, guru lah. Kita melakukan suatu amalan ibadah pengen dilihat guru. Lo guru sama Allah. Lo guru bilang bener-bener lo ke gue Allah gitu. Marah gurunya. Karena apa? Ya kagak pantas banget. Gue tuh manusia gitu. Allah Tuhan, jangan ngerjain karena gue. Sama kayak begitu. Ya, makanya Nabi pernah marah. Yang sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasul, saya sudah sholat duha, begini-begini, ya Rasul, saya sudah sholat tahajud. Marah Nabi bilang, lakukan itu untuk Allah, apa yang lapor ke gue. Nabi cuma ngajarin bagaimana cara ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ini cara-caranya. Setelah itu kerjain udah, nggak harus laporan ke Nabi. Harus ya Rasul, saya udah kerjain sholat ini, ya harus udah urusan kalian kepada Allah. Ya Nabi nggak mau apa? Ya nggak pantas. Jadi kayak tukang sapu tadi nggak pantas. Sono, gitu. Bukan keaneh. Begitupun sama sekarang kalau kita ya, kerjain sesuatu jangan karena pandangan guru. Gitu. Karena apa? Ya guru aja tadi kayak tukang sapu nggak mau. Marah dia apa? Gue ngaruh ya sama Allah. Gitu. Ya. Gitu. Makanya harus diperbaiki. Ada guru benar, gak ada guru gak benar. Udah ketahuan. Ini ya apa namanya, melakukan sesuatu jadi riya sama guru. Ya. Nah ini kalau kita udah sampai tangga ke-6 begini, udah gak pantas melawan itu. Ya. Ya. Ini yang harus. Makanya kalau aneh dari dulu berusaha gak pernah mikirin mau datang ngaji mau enggak, mau gimana, mau bikin status apa, nggak peduli. Kenapa? Karena kalau aneh komentar, takutnya terjadi karena ya, kadang-kadang ada yang statusnya di hidden biar aneh nggak tahu gitu. Mau apa ya? Ente udah mensekutukan aneh sama Allah. Gitu. Soalnya ya kalau kadang-kadang laporan dari bini itu banyak tuh deh. Ya, dia punya Instagram, punya ini kan kadang-kadang kalau di WA nggak ada, kata bini bang sini gitu, oh aja gue mau aja kenapa? Nah buat apa juga nutup-nutup ke gue? Ini riya antar, ya cara mencari pandangan guru, Allah, gitu. Anda cuma ngajarin jadi orang baik begini, ada juga betul baik kan begitu, orang baik begini, itu kerjain ya kerjain karena Allah bukan karena Anda. Makanya dari dulu juga di Pertani ada yang habis ngaji terus habis itu ayo main game, datang ya yang nggak ngaji datang gitu. Karena apa yang Anda katakan? Karena kalau Anda tuh nggak ngaji bilang main game main nggak ngomong gitu. Kenapa? Kalau ngomong begitu suatu saat dia ngaji karena riya, karena pandangan guru. Jadi kalau Anda nggak pernah ngetegur mau ngaji mau enggak, mau nggak ngaji gara-gara jalan-jalan kayak mau pacaran, urusan pribadi. Ya kalau di sini lagi ngaji terus di status dia lagi bikin lagi jalan-jalan sama cewek gitu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau ada negara takutnya ini tadi cara pandangnya teh terus tahu lagi terus gitu. Ini sudah berarti secara nggak langsung Anda sudah ngajarin kerjaan, lakukan sesuatu karena guru buat karena Allah. Gitu. Ya. Maka dulu ada angkatan-angkatan sebelumnya kalau dia selalu bilang nggak enak nggak datang kalau ngaji nggak datang. Anda cuma bilang nggak usah pakai nggak enak. Gitu. Kalau ngaji karena nggak enak sama gurunya, Anda yakin ilmu nggak masuk. Kenapa? Cuma duduk karena pengen datang aja nggak enak, nggak fokus. Kenapa? Niatnya emang bukan ngaji, tapi niatnya karena nggak enak nggak datang. Nggak enak sama gurunya, nggak datang. Jadi akhirnya datang nggak fokus.
Kenapa? Memang niatnya bukan pengen ngaji, cuma faktor nggak enak kalau nggak hadir. Ini yang harus dihilangkan. Kenapa? Karena saya udah bilang dari dulu, majelis ini nggak berpikir banyak atau sedikit, tapi yang memang niat hatinya benar pengen ngaji. Kalau yang pakai begitu-begitu sayang saya, ya nggak nyampe juga pada tujuannya gitu. Karena babnya yang kita ajar, yang kita ngaji beginian gitu. Jadi nggak nyambung. Hati ente jiwanya kemana, yang belajarnya begini ya jauh. Ya. Ini itu satu hal yang harus direnungi. Bahwa hal maroi, inilah kondisi orang yang riya, di mana dia pengen dipandang manusia, padahal yang pengen diperlihatkan aja, yang dia pengen nunjukkan ke orang itunya aja nggak suka. Gitu. Ya, ini kan kebodohan yang dua kali. Gitu. Satu, nggak dapat pandangan Allah. Kedua, yang dia cari pandangannya itu justru marah-marah. Dua kali sedih. Gitu. Dapat apa? Luput semuanya. Fa'ayu hajatan ila irdai makhlukin hakirin dhaifin muhinin. Ya, ada keperluan apa, hajat apa sehingga kita mencari redha makhluk manusia yang rendah, lemah, hina di sisi Allah. Sekelas Kiai Habib hina di mata Allah, rendah. Ya, nabi-nabi pun makhluk-makhluk yang dimana Allah segala-galanya. Kenapa kita cari pandang mereka? Padahal pandangan Allah yang harus kita cari. Ya, buat apa juga cari pandangan gurunya aja belum benar. Cari pandangan Allah, gurunya aja lagi cari pandangan Allah juga. Ya, Nabi juga begitu. Nabi aja lagi cari pandangan Allah. Itu. Wa anta mutamakkinun min tahsil ridwanillahi rabbil alamin. Padahal kamu bisa dapat kemungkinan meraih ridhonya Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa enggak dikerjain? Ya, maksudnya apa? Pengen dipandang oleh gurunya aja lagi nyari pandangan Allah. Nah, kenapa kita nyari pandangan guru? Padahal kita juga punya kesempatan untuk nyari pandangan Allah juga. Emang lagi lomba-lomba sama-sama mencari pandangan Allah. Ya, begitu. Punya kesempatan yang sama setiap makhluk. Ya, mau guru juga mau murid sama-sama lagi mencari pandangan Allah. Bisa jadi murid yang lebih sukses mencari pandangan Allah ketimbang guru. Bisa jadi gurunya riya. Jadi ngapain kita nyari pandang guru? Gurunya aja riya, terus kita juga riya ke guru. Ini mau muter-muter aja kalau gitu, lingkaran setan. Ya. Al-Kafi anil kulli, Allah Tuhan semesta alam yang sempurna atas segalanya. Fa'indau fatil himmah, jikalau lemah cita-citamu, ya, lemah cita-cita apa namanya dalam urusan mencari keridhaan Allah, wakalatin basyirah, dan rabun pandangan hatimu, ya, pandangan hatinya nggak dalam, cita-citanya rendah, hatta talab ridha makhlukin lama, ya, sehingga kalian Anda meminta mencari keridhaan makhluk. Ini bukti sangat rendahnya cita-cita dan rabunnya mata hati kita. Ya, mencari ridha dari makhluk, yang makhluk itu aja sebenarnya lagi nyari ridha Allah juga. Ya. Hitungannya orang susah minta tolong sama orang susah. Repot jadi hitungannya. Ya. Sama-sama susah kita gitu kalau kata nabi-nabi di pada masa kan, ya, nafsi kan gitu. Dan sama-sama berat gitu. Lagi sama-sama menuntut harapan kepada Allah gitu. Lalu pasabiluka antujalidah iradataka wa tukhallis sa'ayaka billahi subhanahu.
maka jalanilah, ya, khususkan keinginanmu, ikhlaskan tindakan-tindakan usaha kamu hanya untuk Allah. Lakukan semua, cita-citakan, khususkan melakukan semua adalah perintah Allah. Ya, fa innal quluba wan nasa wan nawasiya biyadi. Karena hati kita, ubun-ubun kita ada di genggaman Allah. Ya udah kita minta sama yang menggenggam kita aja. Bahwa yamilu ilaikal qulub wa yajma'u laka nufus wa yashhanu min hubbika sudur. Karena dialah Allah yang bisa menyondongkan kepadamu segala berbagai macam hati dan menghimpun jiwa-jiwa. Allah akan mengisi penuh dengan kecintaan di dalam dada-dada manusia. Maksudnya kalau mau ngerjain semuanya untuk Allah, Allah yang akan bisa memutar balik semua hati manusia. Nantinya juga akan cinta sendiri sama kita. Nah ini ya, karena manusia juga kita kadang ada yang kita harapkan di dunia, ya kan? Ya, kalau pengen kawin kan masa ibadah aja. Nah ceweknya kagak ada, ya. Gimana ceweknya bisa suka apa kita ya? Kalau kita nggak mau ketemu mau, gitu. Nah kan ceweknya juga mesti kenal kita, mesti ada rasa suka sama kita, ya. Atau orang tuanya juga jadi suka sama kita, atau kita punya kerjaan jadi enak kerjaannya karena Allah, bos kita baik sama kita. Ya, itu maksudnya Allah. Ya, saat kita melakukan semua amalan buat Allah, Allah yang nanti akan memutar hati orang-orang itu akan mencintai kita. Jangan kita ke situ. Maksudnya paham nggak? Jadi jangan kerjain ini buat ke situ, ke sono aja. Ntar Allah yang membuat orang itu ke sini. Paham? Itu. Khususkan untuk Allah aja. Lakukan semua hanya karena Allah. Adapun nantinya ada orang-orang yang Allah condongkan hatinya untuk mencintai kita, untuk menyukai kita. Itu urusan Allah. Dengan semakin tulusnya kita, semakin banyak Allah membuat orang mencintai. Ya. Siapa contohnya? Nabi kita Muhammad lah, udah. Satu contoh yang jelas itu ya. Sebegitunya orang mencintai dia, karena dia melakukan karena Allah. Allah masukkan hati-hati orang-orang itu untuk mencintai. Ya kalau musuh tetap ada. Kau biar enggak sih? Ya kan kalau nggak ada musuhnya nggak seru. Gitu. Masa semuanya cinta, ya enak jadi nabi ya. Langsung cinta sedunia. Ya ada yang dibangga aja banyak musuhnya ya. Itu hidup memang nggak seru kalau nggak ada musuhnya. Ya orang-orang yang Allah ingini doang hatinya itu akan ditarik kepada kita. Fatanalu min dzalika ma la tanalu bijahdika wa qasdika. Ya, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu tidak dapati dengan susah payah dan juga dengan maksud kamu melakukan semua itu. Gitu. Ya. Kita kalau kejar-kejar gitu, cewek belum tentu dapat. Ya, ada yang nggak sempat lagi setahun, atau yang mengaku aja 3 bulan sih. Setahun tuh nggak dapat. Coba lo pakai pelet ke atas. Itu ya itu. Jadi ada kadang kita usahain melakukan sesuatu amalan kalian macam buat diperlihatkan kepada orang itu apa yang kita maksud. Susah payah kita kerjain, tapi orang itu tidak mau perhatian juga. Tetapi kita melakukan semua kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, semua aku serahkan kepadamu, ibadahku hanya untukmu, berilah yang terbaik buatku. Bisa jadi semua yang datang itu yang tidak pernah kita sangka. Kita usahain, kalau kita usahain aja belum tentu sanggup. Nyata Allah hadirin. Itu. Ini usahakan melakukan semua hanya untuk Allah. Banyak sih contoh-contoh, cuma memang kadang-kadang sekali-kali coba melakukan sesuatu hidup itu ekstrim kan gitu. Karena kadang-kadang ada dari situ niat-niat yang tulus untuk melakukan semua untuk Allah. Banyak hal-hal yang dimudahkan yang bisa jadi dan tentu dimudahkan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh, misalnya ada orang yang memang ingin menikah untuk mengabdi kepada Allah, menciptakan suatu kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah kalau ya, lalu hidupnya hanya untuk dakwah kepada Allah misalnya, hidupnya untuk berbuat baik.
Ya, nggak pakai duit. Bisa nggak pakai duit. Ya, ada aja yang bikinan acaranya, resepsinya hampir ratusan juta. Tetapi kita ada yang hidup kita emang buat dunia kita ngumpulin, nggak ngumpul 50 juta juga. Tuh bisa ada suatu contoh kayak gitu. Ya, ada beberapa kejadian yang seperti itu contoh. Makanya abdikan saja diri kita kepada Allah. Allah akan buka jalan-jalan itu. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, apa yang bertakwa kepada Allah, pengabdian hidupnya kepada Allah, terutama menjauhi semua yang diharamkan. Ya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan buka jalan-jalan untuk min haitsu la yahtasib, dari sisi yang dia nggak duga-duga. Ya, itu yang nggak terpikirkan gitu ya, materinya nggak kecadak gitu. Berpikir dapat 10 juta kan 300 juta gitu. Jadi nggak kebayang di otak aja kagak. Itu yang dibilang min haitsu la yahtasib. Tetapi sejauh mana kita ini tadi mengkhususkan semua amalan hidup ibadah kita hanya untuk pengabdian kepada Allah itu, dan Allah nanti yang akan atur hidup kita. Ya, nanti ada di tangga ke-7 kayaknya sih, atau di sini mungkin kalau ada orang yang mau ngatur dirinya, ada orang yang mau diatur Allah. Allah memberi kebebasan. Yang mau ngatur dirinya sendiri, Allah bebasin. Yang mau Allah atur, Allah akan atur. Gitu. Tetapi yang Allah atur biasanya memproses, gitu. Ya, menyerahkan semua urus. Tapi kalau mengurusin dirinya sendiri, ya begitu. Kata Allah, ya lu usaha lu dapet, lu gak usaha lu gak dapet. Itu kalau ngurusin sendiri. Kalau dia bilang, ya Allah saya mau ngurus hidup saya sendiri, ya udah. Dia usaha dia dapat, dia nggak usaha dia nggak dapat. Itu, ya. Tapi orang-orang yang menyerahkan urusan hidupnya sama Allah, bisa jadi dia nggak ngapa-ngapain dapat sesuatu. Itu makanya bedanya di situ. Cuma proses dalam menyerahkan hidup kepada Allah, sanggup nggak dengan diuji dengan kesabaran menghadapi segala kesulitan. Itu. Ya ini sudah sampai tangga 6. Seenggaknya ada sesuatu yang kita usahain untuk kita serahkan urusan itu sama Allah gitu. Ya pengabdian. Ya, kalau mau hidup mudah. Padahal kadang-kadang ada orang yang bilang zaman yang susah begini, zaman repot. Iya. Kalau kita menangani hidup kita sendiri, ya memang puyeng. Ya, dan akan lebih ringan saat kita menyerahkan hidup kita pada Allah dalam zaman yang kita aja puyeng mikirinnya gitu. Ya. Mikirin presiden aja puyeng ada 3 gitu. Ada yang muda, yang tua gitu. Yang masa depan bangsa ini gimana, yang kerjaan gimana, banyak. Makanya kalau mau ngurusin sendiri ya silakan. Cuma kita lihat keadaan zaman dan juga keadaan negeri kita yang begini, ada baiknya kita berusaha lebih banyak menyerahkan hidup kepada Allah. Nyerahin bukannya dia doang, oh serahin dia buat. Ini salah kaprah lagi, ya. Ya, nyerahin itu maksudnya dengan mengabdi pada Allah. Ya. Kalau ngabdi itu bukan 5 waktu. 5 waktu itu orang Islam. Kalau kita enggak bayang 5 waktu, walaupun di kelurahan tetap KTP-nya Islam, ya Allah belum tentu diakuin kalau 5 waktu nggak jalan. Nah yang dibilang pengabdian ini yang sunnah-sunnah. Ya. Sunnah. Biasanya puasa Senin Kamis, nggak pernah tinggal misalnya. Apa? Lagi ngabdi sama Allah kerja. Sholat duha, nggak pernah tinggal misalnya. Nah ngabdi baca Quran setiap hari 100 ayat atau 1 juz setiap hari, atau ya tahajud nggak pernah tinggal, baca Yasin misalnya. Itu pengabdian kepada Allah. Ya, bukannya saya serahin ya Allah hidup saya sama kamu begitu doang. Ya kerja maksudnya sama Allah. Ya melakukan amalan-amalan yang Allah cinta. Itu. Ya. Ada bayarannya ntar bahkan lebih dari apa yang kalau kita kerja di dunia. Fa in lam taf'al, ya, wa qasta bi amalika ridal makhluqin duna subhanahu wa ta'ala fa innahu yasrifu ankal quluba. Ya,
Kalau kamu melakukannya bukan karena Allah, tadi itu melakukan amal perbuatan, amalan pengen dilihat orang, pengen dianggap sama manusia, bukan untuk Allah, maka justru Allah akan memalingkan hati-hati orang. Memalingkan apa? Jadi gak suka sama kita. Gitu. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat, ya, atau mungkin banyak di antara kita bisa memahami banyak tokoh-tokoh agama yang seakan-akan sulit kita suka sama dia, karena memang tampak sekali keriaan dan kebanggaan dirinya. Nah itu Allah tutup rasa cinta kita ke dia, justru ketidaksukaan. Ini wa yunfiru ankan nufus, ya, hati-hati orang, jiwa-jiwa orang pun akan melarikan diri dari kalian. Ya, jadi nggak suka. Oke aja, dia lagi datang begitu pamur. Ya, wa yuskhitu alaikal khalaq, ya, dan benci orang-orang juga. Allah membuat orang-orang itu jadi benci melihat. Ya, jadi walaupun sebenarnya orang ini nggak sadar kalau dia sedang melakukan keriaan, tapi dia nggak sadar bahwa orang itu sebenarnya nggak suka sama dia, benci. Karena Allah membuat seperti itu. Fayahsul laka bihadzal amri sakhatullahi wa sakhatun nasi jami'an. Dan dengan demikian kamu menghasilkan dua hal, yaitu murka Allah dan murka manusia. Ya, dibenci Allah, dibenci juga manusia. Ya, Allah juga ada nggak suka, orang pun pada nggak suka melihat kita ria. Ya, pada umumnya orang tuh nggak suka melihat orang yang ria meskipun dia juga ria. Tuh, lucu ya. Tuh pada umumnya gitu. Ya, orang pelit kan nggak suka sama orang pelit. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya orang yang ria itu dibenci sama orang, meskipun yang benci itu ria juga. Gitu. Jadi akhirnya sesama pria saling membenci kan gitu. Ini apalagi sama orang-orang yang nggak ria, gitu, paham kan? Ya, orang-orang yang nggak ria pasti akan melihatnya kan hina gitu. Orang yang ria, kenapa? Yang ria juga aja gak demen, kan gitu, paham kan? Itu cuma nggak sadar kan gitu cuy. Ya. Yang herannya kan gitu, dia nggak suka sama orang yang ria, padahal dia ria juga, kok nggak sadar dia juga ria. Jadi akhirnya dia nggak suka sama dia nggak suka sama dia. Gitu, itu ya akhirnya jadi agama ini terpecah belah, ustadz pada musuhan. Itu karena ria ketemu ria, benci ketemu benci. Nah, setan ketemu tangan, ini yang gue cari kata sang. Ya. Makanya Ghazali sudah menekankan di awal kitab Ihya. Di awal-awal beliau mengatakan kedengkian paling besar terjadi adalah di kalangan ulama. Karena satu mengangkat keriaan, satu mengangkat keriaan dirinya, ada satu dengki. Gitu. Ya. Ini harus direnungi lagi kita yang terutama dalam urusan ibadah soalnya nih. Nah, ibadah yang paling banyak kelihatan tokohnya ya ulama. Faya lahu min husranin wa hirmanin, ya. Ya, ini adalah suatu terjauhkannya, sangat merugi, betapa ruginya terhempaskan kita daripada kasih sayang Allah. Bayangin kasih sayang Allah lepas, di mana Allah nggak suka dan Allah bikin orang-orang pun nggak suka. Hati-hati orang dibikin nggak suka. Ini kita udah jauh dari rahmatnya Allah. Lalu walaqad dzukira 'anil Hasan annahu qala. Diceritakan di sini masalah hubungan tentang masalah Allah bisa memutarbalikkan hati-hati orang menjadi suka sama kita atau menjadi benci sama kita gara-gara perbuatan kita. Ini ada kisah laqad dzukira 'anil Hasan al-Basri annahu qala kana rajulun yaqulu. Ada seseorang laki-laki pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, kata dia begini nih, orang ngomong, la'abudannallaha ibadatan, aku akan benar-benar melakukan ibadah, uzkaru biha, agar disebut-sebut orang. Ini lagi dia nanti,
Dia niat pengen sembahyang di masjid, pengen ibadah di masjid, demi Allah aku ingin ibadah, pengen biar aku dipuji-puji orang. Gitu. Wa kana awwala dakhil bil masjidil akhir wa akhirah kharijun minhu. Dan dia adalah orang yang pertama kali masuk masjid, terakhir keluar masjid. Ya Ustaz Yusuf tuh kayak yang pertama kali masuk, baru terakhir ntar terbot gitu. Kayak begitu jadi. Ya enggak, ini bukan ke situ. Ini kan dia ngomong begitu. Dia adalah orang yang pertama kali masuk masjid dan terakhir keluar gitu. Ya. Ya kalau yang pertama masuk kan berarti yang ajat. Yang terakhir keluar berarti yang kunci. Enggak, maksudnya di dalam peribadatan ya. Masjid di Arab dulu kan ceritanya enggak ada yang ditutup. Ngeplong aja. Di awal datang zikir gitu. Ya. La yarau ahadan hina salati illa qa'iman yusalli wa sha'iman la yuftir. Ya, enggak ada seseorang yang melihatnya kecuali sedang membayang begitu. Dan sedang puasa gitu. Maksudnya orang tahunya itu kalau lewat pasti dia lagi sembahyang. Apa mungkin nggak ada orang duduk dulu, ada orang sembahyang lagi. Makanya kan sudah dikatakan begitu. Tidaklah orang melihatnya kecuali dia sedang sholat. Berarti kan sembahyang aja. Berarti nungguin orang lihat dulu baru sembahyang kan gitu. Ya, dan juga puasa gitu. Wa yajlisu ila dzikir. Dan dia selalu duduk dalam majlis-majlis zikir gitu. Ada majlis dikit main nongkrong aja gitu. Ya, enggak boleh lihat majlis dikit ya, hantu maulid. Gitu. Padahal itu lain niatnya ya, bukan pengen lihat orang, pengen nyari berkat, lain lagi. Kalau ini emang pengen lihat orang doang, duduk majlis. Pala bisa kaza sab'atu ashhur. Dia melakukan ini sampai 7 bulan. Ya. Tekun begitu terus. Ya, 7 bulan kayaknya cukup orang mandang gue orang bener nih begitu. Fakara la yamuru bi qaulin illa qalu. Fa'alallahu bihadzal mar'i. Ya. Tidaklah saat itu setelah melakukan itu 7 bulan, tidaklah kecuali orang-orang cuma malah menghinakannya. Ini orang tukang riya dah. Gitu. Itu orang tukang riya dah. Ternyata orang malah ngomonginnya begitu. Ya. Menyedihkan ya. Wasana aqbala ala nafsi billah. Lalu dia melakukan suatu introspeksi diri dan mencaci dirinya. Ini kerjaan gak benar ini. Justru malah apa yang dilakukannya tertimpa untuk diri sendiri, malah orang malah menghina. Tukang riya itu lagi lewat tuh. Tuh dia tuh ya, yang nggak boleh ngeliat mic kosong. Gitu kan biasanya omongan kalau kita bahasanya gitu dah. Ya, hati-hati tuh mic gitu. Bawa mic lagi dulu kalau mau acara, dipegang dia doang gitu. Ya, belum tuh tahu banget kalau gitu-gitu. Ya, ini jadi apa namanya, ternyata jadi seperti itu malah tanggapan masyarakat. Ya, tadinya diharap dia pengen dilihat menjadi orang yang tukang ibadah, ternyata lalu dia introspeksi diri dan mencaci dirinya. Waqalalah, lalu dia mengatakan kepada diri sendiri, inni aroni fi ghairi syai'in la aj'alna amali kullu lillah. Sesungguhnya aku melihat diriku sendiri tidak ada artinya sama sekali begini. Ya, hina dina. Lah, maka itu yang diterusin hina dina dalam Islam. Ya, hina dina la ajla'ana, maka mulai sekarang aku akan benar-benar melakukan semua amalan ibadahku hanya untuk Allah. Gitu. Gak lagi dia mikirin dipandang orang. Ya. Falam yazid ala amalihi alladzi kana ya'maluhu qabla dzalika syai'an illa an yatagayyarat niyatuhu ilal khair. Tidaklah dia menambah sedikit pun amal perbuatannya yang dikerjain selama 7 bulan itu, tetap ibadah begitu di masjid. Cuma bedanya sekarang niatnya udah dirubah, cuma buat Allah, cuma buat baik aja, gak pengen mikirin orang mau lihat apa, orang mau mandang apa, orang mau ngomong apa, dia udah gak mikirin. Ya, orang mau lewat gak lewat, sembahyang aja begitu. Ya, niatnya sudah berubah. Fakana ba'da dzalika yamuru bin nas fayaqul
Dan setelah itu dia mulailah berjalan di antara orang-orang di masyarakat. Lalu orang-orang justru malah mengatakan rahimallahu fulana. Semoga Allah menyayangi orang ini. Berubah pandangan masyarakat. Ya. Al-an qad aqbala alal khair. Sekarang orientasinya sudah kepada hal yang baik. Makanya dia Allah takdirin orang menjadi penyayangi. Nah itu tadi yang dibilang awal cerita bahwa lakukan aja semua karena Allah, maka Allah akan memutar hati-hati orang menjadi cinta sama kita. Paham kan? Kalau kita lakukan buat orang, justru Allah bikin orang itu menghinakan kita. Ini. Setelah cerita ini, Hasan Basri mengatakan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Surat Maryam ayat 96. Ya. Jadi kisah ini ditutup oleh Hasan Basri dengan surat Maryam ayat 96 yang artinya sesungguhnya innallazina amanu, orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang baik karena Allah. Ya. Saya ja'alu lahum rahmanu dan Allah akan menanamkan di dalam hati-hati kekasih-kekasihnya. Jadi Allah akan tanamkan rasa cinta kepada orang-orang. Tadi itu ya. Makanya kerjaan buat Allah, Allah yang ngatur. Makanya tadi bilang ngabdin aja untuk hidup kita ke Allah, Allah yang ngatur. Ini kan disuruh pilih dua. Ente mau ngatur diri ente, apa Allah yang ngatur? Gitu. Ini salah satu cara dimana kita berusaha untuk minta diatur aja. Ya. Qala yuhibbuhum wa yuhibbun wa yuhabbibuhum ilal mu'minin. Itu maksudnya Allah akan menyintai mereka, Allah akan menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Gitu. Orang baik, orang-orang baik. Kalau yang nggak baik emang tetap aja nggak suka. Gitu. Kita hidup kita emang menyerahkan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Orang yang musuh ya musuh aja, nggak suka aja. Karena Allah cuma menanamkan rasa cinta kepada kita dan kepada orang-orang mukmin. Orang-orang yang baik dong yang akan senang lihat. Ya. Gitu. Kalau yang dengki ya dengki aja gitu. Makanya tetap aja Abu Jahal, Abu Lahab tetap aja begitu kan. Karena emang yang nggak suka ya nggak suka. Karena Allah cuma menumbuhkan kepada orang-orang mukmin doang kecintaan. Itu tentang masalah riya. Adapun masalah ujub, minggu depan insyaallah kita lanjutin. Sampai aja insyaallah manfaatnya di hati wa fi hadratin Nabi sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'ati ya ista'in nasrat mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innaka yarhamuna yarhamna ya arhamar rahimin irhamna warhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'il arhamar rahimin. Sallallahu Muhammadin